sangat takabur, Trump mengatakan batas hukum bagi dia itu adalah bukan hukum internasional tapi adalah dirinya sendiri. Bayangkan negeri yang betul-betul mandiri secara intelektual ini dan secara teknologi melakukan inovasi, bisa dituduh masyarakatnya kerjanya makan taiknya imam agar mendapatkan berkah. Mungkin nggak Amerika itu sudah membunuh lebih 20 juta rakyat di 37 negara pasca Perang Dunia Kedua. Karena nuklir itu sebenarnya anugerah dari ilahi. Kebayang nggak kalau nuklir itu dibagi teknologinya, listrik mandiri dan segala sumber daya energi mandiri. Nggak bisa dimonopoli lagi. Itu yang ditakutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bro Furkon. Selamat buat retorika yang terus tumbuh Mantap, dan berkembang. mantap. Kalau kemarin kita udah kedatangan tamu Bang Rizal Malarangeng yang berbicara tentang Amerika, hari ini kita ngundang Bro Furkon untuk berbicara tentang Iran. Nah, dari perspektif Iran. Gimana kabar lu, sehat Bro Furkon? Alhamdulillah. Ya kan, kemarin gue liat Bro Furkon ini di depan kedutaan AS demo. Nah. Monitor juga ya? Monitor, saya ngikutin nih tindakan Bro Furkon ini lagi ngapain ini. Cuman yang lagi menarik sekarang, yang lagi rame, yang lagi banyak tersebar di media sosial itu adalah kondisi Iran saat ini. Terpampang jelas seolah-olah Iran akan mengalami revolusi kembali. Sebelum itu aku mau tanya dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan negara Iran saat ini, Bro Furkon? Ya, saya kira banyak publik terkecoh dalam memahami Iran saat ini karena banyak sekali podcast-podcast dan berita itu sumbernya justru adalah sumber-sumber dari media mainstream yang memang sudah lama bekerja untuk kepentingan Amerika. Jadi penting untuk kita kemudian memvalidasi ulang setiap informasi yang kita baca. Nah, saya coba ingin memberikan konteks ya, bagaimana tadi kan Bung Belmondo menyinggung saya aksi di depan kedubes Amerika. Kemarin itu saya dengan kawan-kawan Free Palestine Network, FPN, melakukan aksi di depan kedubes untuk bersolidaritas kepada Venezuela yang diagresi oleh Amerika, diculik presidennya, dan itu membuat heboh. Membuat heboh dan kemudian orang menjadi pesimis bagaimana nasib dari sistem internasional. Dugaannya bahkan orang mulai meramalkan sistem nasional itu diambang keruntuhan. Apa yang disebut sistem nasional itu kira-kira begini Bung Belmondo. Kita negara Indonesia ini kan menjadi negara itu karena memang berdiri atas sebuah kesepakatan moral di dunia bahwa sebuah bangsa itu punya hak untuk merdeka. Dia punya kedaulatan ya. Nah, makanya dia akomodir dalam Statuta PBB dan seterusnya. Nah, tiba-tiba sebuah negara yang berdaulat bisa diagresi begitu saja, presidennya diculik. Nah, saya kira itu pembahasannya sudah banyak yang dilakukan oleh banyak media dan podcast. Lalu apa kaitannya dengan Iran? Nah, pada momentum pasca penculikan Maduro di Venezuela, orang merasa euforia. Euforia walaupun juga mengutuk, tapi kemudian ada euforia semacam seolah-olah menyaksikan Amerika ini betul-betul superpower, bisa berkehendak semaunya. Jadi ada dua sisi tuh orang melihat. Orang melihat Amerika begitu kejinya, begitu barbarnya, tapi ada juga orang yang melihat di bawah sadar dia seperti seolah-olah mengakui Amerika ini betul-betul superpower dan bisa berkehendak seenaknya. Dan itu juga yang kemudian momentum itu mau dimanfaatkan oleh Amerika sendiri untuk bisa langsung juga mengambil tindakan terhadap Iran. Jadi suasana publik dunia yang ternyata tidak banyak yang mengambil oposisi dengan tegas terhadap agresi tersebut. Amerika sudah membaca, Trump sudah membaca, ini juga kalau dilakukan terhadap Iran dan terhadap negara lain apapun, dia merasa tidak akan ada yang menghalangi. Bahkan dengan takabur, dengan sangat takabur, Trump mengatakan batas hukum bagi dia itu adalah bukan hukum internasional tapi adalah dirinya sendiri. Terserah dia mau bertindak apa. Saya kira itu pengangkangan yang luar biasa. Nah, Iran kita lihat memang dalam suasana hari ini mengalami situasi ekonomi yang sulit. Terjadi inflasi yang luar biasa. Mata uangnya tergerus luar biasa, sekarang bahkan di atas 1 juta real per $1. Tapi perlu kita ingat apa penyebabnya. Penyebabnya itu adalah embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika selama 4 dekade lebih. 50 tahunan lebih. Ya, dari 79 sekarang udah berapa nih? 2026. Ya, hampir 50 tahun. Ya. Nah,
Apa benang merahnya dengan Venezuela? Dua-dua negara ini sama-sama negara yang pasang badan mendukung Palestina. Nah, ini yang menjadi konteks pertanyaan Bro Mondotri, apa sebenarnya yang terjadi? Amerika sedang melakukan operasi untuk semua pendukung Palestina. Nah, Venezuela adalah pendukung setia Palestina. Maduro dan rakyat Venezuela adalah pendukung setia Palestina. Dan mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan Iran. Kita ketahui minyaknya Venezuela selama beberapa tahun terakhir itu dibangun industrinya oleh Iran. Disuplai oleh Iran dan sebagainya. Dan hubungan aliansi antara Iran dan Venezuela ini yang dianggap Trump mengganggu kepentingan Israel di Asia Barat atau Timur Tengah. Jadi operasi Amerika terhadap Venezuela dengan operasi terhadap Iran itu sama saja, operasi terhadap negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, yang betul-betul setia di garis depan membela Palestina. Di saat yang sama kemudian pasca agresi ke Venezuela kan Trump juga mengancam Meksiko, mengancam Kuba, dan juga mengancam Kolombia. Itu juga negara-negara di Amerika Latin yang sangat setia di garis depan membela Palestina. Jadi ini ada hubungannya dengan situasi yang ada di Palestina. Sebentar Bro Furqan, gue potong. Kalaupun ini adalah langkah Trump untuk menghadapi negara-negara yang membela Palestina, itu kan bukan hanya negara Venezuela dan Iran, banyak sekali. Ya. Hampir separuh belahan dunia ini, negara-negara ini banyak mendukung Palestina, kan benar kan? Indonesia juga mendukung Palestina. Apa Indonesia juga akan begitu? Ya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan juga diancam dan diculik kalau seandainya kita nggak bersiap. Nah, yang perlu kita pahami ini, Iran itu adalah epicentrum perlawanan. Pusat gempa perlawanan terhadap Amerika itu ada di Iran. Iran mendukung Palestina bukan hanya dengan retorika, ya, bukan hanya dengan wacana, tapi juga mendukung dengan keuangan, mendukung juga dengan persenjataan. Ya, yang membangun tunnel-tunnel ya di bawah tanah di Palestina itu adalah hasil strategi dari Qasim Sulaimani, komandan IRGC-nya Iran. Kemudian begitu banyak persenjataan juga dikirim dari Iran dan bantuan keuangan juga dikirim dari Iran. Dan itu diakui oleh semua pemimpin perjuangan yang ada di Palestina bahwa Iran membantu mereka tidak hanya dengan wacana, tidak hanya sekedar retorika, tapi juga dengan bantuan militer, bantuan persenjataan dan keuangan. Nah, dan itu juga ditegaskan oleh para petinggi Israel dan juga Amerika bahwa sebenarnya biang dari segala masalah menurut mereka, versi mereka itu ada di hulunya, yaitu di Iran. Jadi Iran ini dianggap sebagai kepala ularnya. Nah, Iran mensupport Hamas dan semua faksi perjuangan Palestina untuk melawan Israel. Iran mensupport Hizbullah, kekuatan anti Amerika dan Israel di Lebanon. Iran juga mensupport Ansarullah Yaman dengan teknologi dan persenjataan. Bukan hanya support barang jadi, tapi teknologinya ditransfer. Sehingga kemudian Yaman bisa mandiri membuat rudal balistik yang sudah banyak ditembakkan ke Israel. Iran juga mensupport waktu itu adalah Presiden Suriah Bashar Assad ya untuk melawan hegemoni Amerika yang kemudian memobilisasi milisi dari seluruh dunia yang dikomandoi oleh ISIS itu ya, nanti dikonsolidasikan melalui ISIS dan juga ada Al-Qaeda. Nah, Iran berada di garis depan sebagai kepala ular menurut Israel dan Amerika yang mengganggu semua rencana operasi mereka di Asia Barat. Kita ketahui Amerika pasca tragedi WTC ya 11 September ya, itu merencanakan perang di beberapa negara. Itu dokumennya kan sudah bisa dibaca dan pernyataan dari para petingginya sudah bisa kita baca, di mana mereka melakukan perang di Libya, di Irak, kemudian di Suriah juga kemarin terakhir, dan mereka bilang terakhir mereka akan ingin menumbangkan rezim Iran. Jadi sesungguhnya dari awal situasi di Iran ini adalah situasi vis-a-vis kekuatan pro Amerika dan Israel, dan memang kekuatan melawan kekuatan yang anti Amerika dan Israel. Dan Iran adalah epicentrumnya. Jadi Amerika dan Israel ingin menumbangkan rezim Iran, itu kepentingannya itu. Oke, Bro Furqan, ini juga kembali lagi ke negara Iran karena topiknya masalah Iran. Jadi kan kita juga banyak lihat ada demonstrasi di dalam internal negara Iran sendiri. Banyak juga yang mengatakan bahwa Iran akan kembali mengalami revolusi dan Ali Khamenei bakal jatuh. Gimana Bro Furqan membaca hal itu? Oke, dari 28 Desember kemarin demonstrasi itu sebenarnya bisa kita monitor. Jadi salah satu ada aktivis di Iran yang melakukan riset itu membaca jumlah demonstrasi itu sangat kecil.
sekitar 5.000 sampai 10.000, paling banyak 15.000. Pada tanggal 8 Januari itu baru sampai ke 8.000. Sampai ke 11.000. 11.000 jumlah demonstrasi. Iran itu punya tradisi literasi yang kuat, intelektual yang kuat. Saya bisa cerita ya, karena kemarin saya baru saja kembali dari Iran, diundang untuk konferensi solidaritas untuk Palestina, ada 32 negara. Saya diundang ke sebuah toko buku, Belmondo. Seluruh rak buku itu isinya ratusan judul, itu penulisnya cuma satu orang. Bayangkan begitu kualitas ulamanya, ilmuannya. Dan itu nggak hanya satu. Banyak ulama yang punya ratusan buku yang hasil tulisan mereka. Dan itu menunjukkan begitu kuat budaya literasinya. Bahkan di pusat mall terbesarnya, mall terbesar di dunia bahkan disebutnya, paling tidak terbesar di Asia Barat. Saya datangi, itu ternyata pusat di tengah-tengah mall terbesar itu adalah perpustakaan. Bayangkan di jantung konsumerisme, isinya adalah perpustakaan. Begitu budaya mereka. Jadi budaya mereka itu literasinya tinggi, demonstrasi itu juga budaya yang biasa dan seringkali terjadi dalam isu apapun, asertif gitu. Nah kemarin itu kan dimulai dari demonstrasi pedagang-pedagang pasar. Yang kemudian ada mahasiswa yang terlibat bersolidaritas karena apa? Terjadi inflasi yang begitu tajam terhadap realnya Iran. Diawali oleh demonstrasi yang biasa. Nah tapi demonstrasi ini kemudian ditunggangi. Tapi segimanapun ditungganginya, demonstrasi itu tidak membesar sebenarnya. Sebenarnya cuma berskala ribuan. Nggak nyampe 1% dari jumlah 90 juta penduduk Iran. Ya nggak nyampe. Dan hari ini tanggal 12 kemarin ya tepatnya, itu 6 juta demonstrasi sebaliknya yang mendukung pemerintahan Iran. Jadi bayangkan 10.000 totalnya dengan 6 juta itu nggak ada artinya. Ya, itu bisa diperbandingkan langsung. Nah itu bisa nanti bisa dilihat, nanti saya bantu video-video ini. Video-video yang dari sumber langsung dari Iran. Jangan melihat video yang hanya di framing oleh media lain. Nggak ketangkap memang. Iya gitu, bahkan lucu. Kadang video dukungan buat demonstrasi ratusan ribu massa dukung pemerintahnya malah di framing menjadi demonstrasi anti pemerintah. Nah ini jadi gagal paham pada akhirnya kalau orang membaca. Jadi yang terjadi demonstrasi biasa. Jadi kalau membayangkan demonstrasi itu kemudian akan menumbangkan Ali Khamenei, itu menurut saya halusinasi. Dan cerita itu sudah bertahun-tahun diulang-ulang, narasi halusinasi itu. Itu halusinasinya Amerika dan Israel. Yang kebetulan habis berhasil Amerika mengagresi Venezuela, menculik Maduro, mereka pikir ini akan bisa dikerjakan sama juga di Iran. Gitu loh. Nah tapi dia akan menggunakan dalih, yaitu dengan cara mendorong dulu demonstrasi, dan kemudian Belmondo bisa cek, hari ini Kementerian Luar Negeri Iran membongkar rekaman dari luar negeri instruksi untuk melakukan pembunuhan terhadap siapa saja, polisi, demonstran, mau perempuan, mau anak-anak, pokoknya bunuh, perintah dari luar negerinya. Kemarin duta besar Prancis, Itali, Inggris, dan beberapa negara Eropa dan beberapa negara lainnya diundang oleh Iran, pemerintahan Iran, untuk menonton sebuah video. Di mana video itu isinya kompilasi bagaimana peristiwa penembakan-penembakan yang dilakukan oleh katanya demonstran. Demonstran itu pekerjaannya kok nembak-nembak. Gitu, bersenjata. Gitu, banyak sekali korbannya yang kena granat dan sebagainya. Jadi ini sama sekali bukan lagi demonstrasi. Ini adalah kerusuhan yang dirancang, persis seperti mereka merancang kerusuhan di Suriah, persis seperti mereka merancang kerusuhan di Libya, di Irak. Jadi ini operasi. Bahwa terjadinya demo iya, dan diakui oleh pemerintah, dan pemerintah mau mendengar. Tapi kerusuhan dua hal yang berbeda dengan demonstrasi. Gitu. Sebagai demonstran saya tahu betul mana demonstrasi, mana kerusuhan. Gitu. Kerusuhan itu dirancang betul. Nah, kemarin dipanggil semua duta besar yang ada di Iran, duta besar sahabat dari Eropa dan lain-lain dipanggil, dipertontonkan video-video temuan. Bagaimana anak usia 3 tahun dibunuh sama ibunya ketika di apotik, bayangkan, ditembak. Dan pemakamannya dihadiri oleh ratusan ribu massa yang mengutuk kekerasan tersebut, yang mengutuk kerusuhan tersebut, mengutuk para perusuh. Gitu. Jadi pada aksi pemakaman itu terjadi solidaritas. Jadi mengutuk Amerika, mengutuk Israel, dan mengutuk pengacau tersebut yang membunuh. Bayangkan ada 100 lebih ambulan yang dibakar. Ada banyak sekali masjid yang dibakar. Kalau itu demonstrasi, masa ya bakar masjid? Masa ya bakar ambulan? Masjid, bahkan saya bisa tunjukkan videonya, anak-anak lagi di masjid dilemparin molotov.
Anak-anaknya kaget. Nanti ada videonya, bisa ditampilkan nanti di rekaman kita. Banyak sekali video yang sebenarnya retorika harus tampilkan sebagai footage agar melengkapi pembahasan kita untuk mengimbangi framing-framing yang sebenarnya tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh banyak media. Berarti ini ada sebuah rencana yang dilakukan oleh dalam tanda kutip asing untuk membangun persepsi buruk. Iya. Persepsi buruk ini tujuannya untuk dunia menonton bahwa Iran seburuk itu. Iya. Apakah itu benar? Ini coba gimana? Iya. Sudah dari dulu semua yang ada tentang Iran pasti buruk. Persis seperti semua apa yang ada tentang Korea Utara juga buruk. Dan persis seperti kemudian persepsi yang dibangun juga terhadap Rusia dan China. Pokoknya semua yang terkait dengan lawannya Amerika pasti narasinya buruk. Jadi ini bukan soal Iran saja. Soal Korea Utara, Rusia, China. Semuanya buruk. Nah, terhadap Iran lebih-lebih. Narasinya banyak sekali. Yang fitnah, yang aneh-aneh lah. Yang bahkan gak masuk akal. Perlu Belmondo ketahui, beberapa minggu ke belakang, hitungan minggu, mungkin belum 1 bulan, Iran baru meluncurkan 3 satelit ke dunia. Berbarengan sekali meluncurkan 3 satelit. Bayangkan negeri yang betul-betul mandiri secara intelektual ini dan secara teknologi melakukan inovasi. Bisa dituduh masyarakatnya kerjanya makan imam agar mendapatkan berkah. Mungkin gak? Tapi sejauh itu narasi framingnya sampai gak masuk akal gitu. Jadi persepsi terhadap Iran itu tidak bisa kita hanya bertumpu kepada narasi yang ada di media-media mainstream barat. Supaya adil, kita harus juga ngecek sumber yang ada di Iran. Sama seperti kalau gini deh, kan kita nggak mungkin mengecek apa itu komunisme, tapi ngeceknya dari alur narasi yang diceritakan oleh Soeharto misalkan. Ya kan? Kalau mau tentang komunisme ya tanya sama orang yang ngaku komunisnya kan. Kalau mau bicara tentang Iran, cek media Irannya. Cek media Irannya dan cek kemudian medsos-medsos aktivis yang ada di Iran. Nah, bagaimana mereka memberitakan situasi yang ada di Iran. Nggak hanya mengutip begitu saja. Kita ketahui kemarin begitu viralnya berita yang mengatakan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akan melarikan diri. Oh iya itu ada juga tuh. Ya toh? Yeah. Dan orang seperti terhipnotis. Wah ini bakal segera runtuh seperti di Venezuela. Ingat Venezuela belum runtuh ya. Belum runtuh. Nanti kita bisa bahas. Jadi berita soal Ali Khamenei itu akan kabur itu dimunculkan oleh Iran Internasional, pihak oposisinya Iran yang didanai oleh Inggris dan Amerika yang domisilinya ada di Inggris. Dan itu selalu keluar setiap ada demonstrasi besar. Dulu demonstrasi-demonstrasi pada zaman isu Masa Amini juga keluar. Nah sekarang dikeluarkan lagi terus dipantulkan ke sebuah media Israel, kemudian baru dikutip oleh Reuters. Reuters kemudian baru dipantulkan oleh Kompas dan kemudian juga dipantulkan oleh TV One. Dan baru kemudian berserakan sampah-sampah narasi itu di berbagai podcast. Kita seharusnya bisa melakukan investigasi jurnalistik. Bagaimana sebuah informasi itu beredar, dari mana awalnya, dan bagaimana kepentingannya. Itu bisa kita cek, bisa kita adu sebenarnya. Dan yang menarik Belmondo, media Haaretz saja, medianya Israel, itu sampai malu menunjukkan bahwa menurut salah satu media Israel itu, mempersepsi pemimpin Iran akan lari, itu menunjukkan keterbelakangan informasi dan analisis terkait Iran. Itu berarti orang sama sekali gak paham Iran. Negeri ini negeri para martir. Negeri ini yang telah menumpahkan darah syuhada banyak sekali untuk membela kaum mustad'afin. Pembelaan terhadap Palestina itu sedari awal revolusi Iran tahun 79, hari revolusi itu sendiri terjadi langsung kedutaan Amerika diganti. Kedutaan Israel diganti menjadi kedutaan Palestina. Kedutaan Amerika kemudian diduduki. Jadi dari awal revolusi Iran tahun 79 sudah menyatakan diri membela Palestina sampai hari ini. Dan menanggung segala risiko untuk itu. Sudah begitu banyak pemimpin Iran yang mati, ilmuwan Iran yang mati karena sikapnya membela Palestina. Jadi kalau sikap pembelaan terhadap Palestina itu terjadi bertahun-tahun, tidak mungkin pemimpin tertingginya memiliki mental yang jauh lebih buruk dari itu. Gak mungkin. Pemimpin Ali Khamenei ini selain pernah menjadi dewan tertingginya Iran, pernah juga menjadi pemimpin angkatan bersenjata, pernah juga menjadi presiden 2 periode, dan dia juga imam Masjid Tehran dulunya. Dan kemudian baru diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Dan sebagai pemimpin tertinggi, dia bukan menunjuk dirinya sendiri, diangkat oleh Dewan Ulama. Dewan Ulama kemudian memilih siapa yang paling paham ya persoalan filsafat, persoalan agama, persoalan politik dan semuanya, dan paling arif dan paling tawadu
itu yang dipilih. Kemudian menjadi pemimpin tertinggi. Dan itu dievaluasi secara reguler. Jadi itu bukan pemimpin absolut, teokrasi gitu, enggak. Nah, orang gagal paham tentang sistem yang ada di Iran. Iran itu sebuah penemuan. Sebuah penemuan modern di mana dulu Plato mengimpikan ada sebuah masyarakat dipimpin oleh ulama yang arif. Nah, itu disebut wilayatul faqih. Wilayahnya orang yang faqih, orang yang ahli fikih, ahli filsafat, ahli agama, ahli akhlak. Ya, akhlaknya juga harus tercermin. Dan ahli dalam segala hal. Nah, nanti kita perlu diskusikan lebih detail sebenarnya bagaimana sistem ketatanegaraan Iran. Ya, oke. Terlepas dari banyak baiknya cerita Iran yang lu ceritakan, Bro Furqon, kita kembali lagi ke politik luar negerinya dulu. Oke. Coba kita bayangkan kalau misalnya Ali Khamenei mengalami hal yang sama seperti Maduro. Oke. Ini apa yang bakal terjadi oleh Iran gini? Oke. Pertama, ya sudah pasti ada perlawanan. Kemarin salah satu ayatullah Dewan Ulamanya Iran itu sudah mewacanakan kalau Ali Khamenei disentuh maka akan ada fatwa jihad di seluruh dunia. Maka seluruh kepentingan Amerika di seluruh dunia akan diganggu. Bahkan dia menyebut termasuk 3 negara di Eropa yang selama ini juga menjadi biang masalah, yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis. Jadi itu akan ada perang semesta. Belmondo, orang lupa pemimpin tertinggi Iran ini adalah pemimpin tertinggi salah satu marja terbesar dari Syiah. Marja itu rujukan, ulama yang dirujuk. Jadi posisi pemimpin tertinggi Iran tuh layaknya seperti paus kalau di Katolik. Jadi kalau menyentuh pemimpin tertinggi Iran, saya duga ini bukan lagi persoalan politik biasa. Ini akan menjadi perang semesta bagi para pengikut Syiah di Iran. Dan itu sudah disampaikan oleh salah satu ayatullah. Jika menyentuh Ali Khamenei, maka perang tidak akan berhenti hanya di Iran, akan meluas ke seluruh dunia. Dan itu yang akan ditakutkan oleh Amerika. Dan hari ini takut kok Amerika. 1-2 minggu terakhir Belmondo, Bibi, Benyamin Netanyahu menelpon Putin 2 kali. Ngapain? Meminta Putin agar melobi Iran untuk tidak melakukan serangan preemptif. Untuk tidak melakukan serangan pendahuluan terhadap Israel. Jadi posisinya juga tidak semudah itu mereka mengancam. Justru sebaliknya, sekarang Israel sedang ketar-ketir. Apalagi hari ini, kerusuhan ini terungkap adalah operasi intelijen Mossad dan CIA. Semua, banyak sekali pemimpin elit Amerika dan Israel mengungkap itu. Contoh, Mike Pompeo, mantan direktur CIA dan juga menteri luar negeri. Dia menyampaikan selamat tahun baru para demonstran Iran di jalanan dan para agen-agen Mossad yang mendampingi mereka di jalanan. Itu terbuka. Jadi hari ini yang selama ini adalah operasi bayangan sekian tahun ke belakang, hari ini udah telanjang. Operasinya nggak bayangan lagi, operasi terbuka. Kami menyerukan semua demonstran agar bangkit. Semua demonstran agar mengambil alih pusat-pusat pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya bentuk frustasi dari Israel dan Amerika yang puluhan tahun melakukan operasi bayangan tidak berhasil-berhasil. Sama seperti frustasinya ketika Trump menculik Maduro. Bagi orang itu dianggap keberhasilan. Saya melihatnya itu bentuk perilaku yang frustasi. Udah gak sanggup lagi mengatasi kesabaran revolusioner para pejuang ini. Lalu kemudian tindakannya menjadi tindakan agresif dan anarkis. Betul. Nah, itu bentuk frustasi sebenarnya. Karena tidak ada jalan untuk melakukan negosiasi. Tidak jalan. Perdekatan perdagangan. Iya. Apalagi diplomasi. Salah satunya cara adalah menggunakan agresi militer. Oke. Dan itu perlu diingat, sebenarnya yang mau disasar oleh Amerika itu salah satunya itu adalah China dan Rusia. Minyaknya Iran dan minyaknya Venezuela itu konsumen utamanya adalah China. Nah, jadi dalam pertempuran Amerika dengan China, di mana China Tiongkok ini sekarang menjadi sebentar lagi hanya menunggu waktu akan menjadi the ruling superpower, ya. Jadi dalam cara berhadapan dengan Tiongkok, Amerika ingin memutus dulu tentakelnya, suplai energi untuk Tiongkok. Makanya Venezuela dan Iran mau diambil. Kalau Venezuela sudah lepas, Iran lepas juga, tentu Tiongkok akan sangat terganggu sumber daya energinya. Karena itu Tiongkok gak mau kehilangan juga. Dalam posisi Iran ini Tiongkok pasang badan. Oke. Pasang badan. Jadi langsung mengutuk setiap upaya dan retorika yang dibangun oleh
Bukan retorika show ya, retorika iya. yang dibangun oleh Donald Trump yang ingin menginvasi Iran. Tapi hatta Amerika invasi pun, Iran akan sangat siap. Iya. Ini yang gue kutip, ini Menlu juga bilang begini, Menlunya Iran. Iran tegaskan tak ingin berperang, tapi siap untuk berperang. Iya. Kita nih baik, cuman kalau lu pukul kita pukul balik. Iya. Gaya Iran tuh kan kayak begitu. Loh kemarin perang 12 hari lawan Israel, yang minta gencatan senjata siapa? Israel. Jadi kalau Amerika sekarang coba-coba sedikit saja menyentuh secara militer, semua kepentingan Amerika di kawasan akan dirudal. Dan itu dalam jangkauan. Orang Israel aja yang di atas kejangkau, apalagi yang di sekitar-sekitar. Gimana dengan sikap kawasan? Selain Iran, ini kawasan ya? Melihat fenomena dan gejolak yang sedang terjadi. 2-3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, Arab Saudi langsung memberikan pernyataan, kami mendukung pemerintahan Iran menghadapi para perusuh. Tapi terlambat sebenarnya. Di awal mau lihat-lihat dulu kali kan. Ya, tapi pas di ujung, nah itu bukti bahwa beberapa pemerintahan kawasan pun sudah tahu. Halusinasi. Orang demonstrasi cuman 10.000 dan itu tersebar di banyak tempat. Ya. Terus mau menumbangkan rezim yang dukungannya jutaan orang. Dan dibuktikan dengan aksi kemarin tanggal 12, 6 juta aksi. 6 juta rakyat Iran aksi. 6 juta dengan 10.000 apa artinya? 10.000 biasa kita demonstrasi di Jakarta juga bisa ribuan. Jauh sekali. Berarti pemerintahan Iran itu kalaupun dia susah untuk digoyang ya, apalagi digoyang dalam tanda kutip Amerika tadi menurut cerita Bang Furqon, berarti kan sesolid itu tuh. Solid. Sekuat itu pemerintah. Nah, Iran itu punya kedalaman. Pertama, kedalaman ideologis. Jadi pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang ideologis, punya ikatan ideologis dengan rakyatnya. Walaupun terjadi perbedaan politik di faksi konservatif dengan faksi reformis, tapi dua-duanya satu garis ideologis anti asing, anti Amerika dan Israel. Jadi perbedaan di antara mereka itu wajar di dalam konteks politik. Apakah Pak Prabowo sedang melakukan itu juga? Mudah-mudahan. Anti asing. Nah, jadi garisnya itu adalah garis ideologis. Jadi punya kedalaman ideologis. Jadi bukan negara yang cuman populis. Ya, kepemimpinannya, tapi ideologis. Yang kedua punya kedalaman sejarah. Ini negara 5.000 tahun mau ditumbangin sama Amerika yang baru 300 tahun atau sama Israel yang belum 100 tahun. Nggak lucu. Jadi bagi Iran ini apa ini? Pemain baru ini. Nggak tahu. Nah, Iran tuh punya kedalaman sejarah itu. Punya sejarah yang tua sebagai sebuah peradaban. Dan dia punya moral yang tinggi. Saya mau kasih contoh. Hampir seluruh Arab yang tadinya bahasanya macam-macam sampai ke Afrika. Ketika Islam berkembang sedemikian rupa, berubah menjadi bahasa Arab. Tapi di Iran tetap bahasa Iran. Islamnya dirangkul, tapi tetap kemandirian dia sebagai peradaban tetap genuine. Tetap bahasanya ada. Tapi begitu banyak daerah di kawasan Timur Tengah sampai Afrika sudah berubah kan. Menjadi bahasanya bahasa Arab. Bagaimana transformasi itu menunjukkan ketika Islam masuk ke Iran, dia tidak merubah budayanya. Itu juga persis seperti Indonesia. Maka sebenarnya Iran dan Indonesia itu dibayangkan banyak orang itu adalah dua poros umat Islam dunia sebenarnya. Yang satu mayoritas Syiah, yang satu mayoritas Sunni. Nah, jika dua ini bersatu, itu akan sangat luar biasa. Dan ini yang selalu dijaga oleh Amerika agar jangan bersatu. Maka selalu di peta kompli dengan isu Syiah Sunni. Nah, selalu begitu. Oke, Bro Furqon, ini pertanyaan gue agak ini jadinya nih. Jadi sebenarnya si penjahat ini mengaku polisi atau polisi ini memang jahat sebenarnya? Kan ada yang mengaku sebagai negara polisi kan. Jadi sebenarnya dia ini baik atau jahat atau apa sebenarnya? Ini kenapa? Pasti Bro Furqon paham maksud pertanyaan. Iya Bro Melmondo, Amerika itu sudah membunuh lebih 20 juta rakyat di 37 negara pasca Perang Dunia Kedua. 20 juta lebih pasca Perang Dunia Kedua. Tidak termasuk perang tuh, Dunia Kedua dan Dunia Pertama. Bayangkan, termasuk di Indonesia, genosida tahun 65. 3 juta orang pengakuan Sarwo Edibowo sebagai Panglima RPKAD. Ya, kemudian di berbagai negara pokoknya sudah 20 juta. Dan terlibat sekurang-kurangnya 70 proyek penggulingan rezim di berbagai negara. Apa namanya ini kalau ini bukan penjahat? Membunuh satu orang saja
di dalam Al-Quran itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ini membunuh 20 juta orang. Yang terjadi di Palestina hari ini sudah berapa ratus ribu orang meninggal. Walaupun angka resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 70 ribu. Itu angka yang terdaftar di rumah sakit. Sementara yang mati di perumahan, di rumah-rumah itu banyak sekali yang gak sempat dibawa ke rumah sakit. Hasil penelitian dari jurnal The Lancet, jurnalnya Inggris, jurnal ilmiah, itu kematian itu bisa sampai 3-15 kali lipat. Terakhir peneliti dari Australia, salah satu profesor, saya lupa namanya, itu mengungkap kurang lebih sekitar 600 ribu korban di Palestina. Di Irak kurang lebih sama juga 750 ribu orang korban. Di Libya, di Suriah, ya, di banyak negara. Di Vietnam dulu, di Korea Utara dulu, waktu perang Korea. Jadi apa namanya kalau bukan penjahat ini? Penjahat yang punya power kemudian merasa sebagai pemegang veto dari moralitas dunia. Udah bangkrut sebenarnya moralitasnya. PBB itu bubarin aja kali, kayaknya gak ada fungsinya lagi tuh. Iya, orang melihat begitu. Tapi kalau betul-betul PBB dibubarkan dalam pengertian gak ada aturan sama sekali, ya benar-benar jadi hukum rimba dong. Kan gak ada sikap sejauh ini terhadap Amerika kan. Iya. Gak ada semacam panis Iya. atau hal Iya. apapun lah. Iya. Kan kayaknya posisinya tuh tenang sekali. Iya. Ini kayaknya organisasi ancaman di atas kertas. kalau kata orang. Iya, betul. PBB ini kan produk Perang Dunia Kedua. Kalau produk Perang Dunia Pertama namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Leading sektornya Inggris. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, leading sektornya Amerika. Amerika dan Inggris ini satu mata rantai, satu kesebelasan, yaitu kesebelasan imperialisme namanya. Ganti pemain aja kaptennya, sekarang kaptennya Amerika, dulu Gimana kaptennya tuh Inggris. kesebelasan imperialisme? Lo dulu imperialisme ini kan motor awalnya adalah Portugis dan Spanyol. Oke. Ketika ingin mencari sumber daya bahan baku pasca Konstantinopel ditaklukkan, 50 tahun pasca Konstantinopel ditaklukkan, mereka kemudian mencari sumber bahan baku karena bahan bakunya macet di Istanbul. Ya, Konstantinopel dulu namanya, sekarang Istanbul. Suplai bahan baku dari bawah macet, sementara mereka berperang satu sama lain di Eropa, lalu kemudian mereka didamaikan oleh Holy Roman Empire, yaitu Vatikan. Udahlah, daripada kalian berperang mending cari aja sumbernya. Akhirnya mereka bersepakat membelah dunia menjadi dua, satu ke barat, satu ke timur, mencari Pulau Maluku namanya. Nyampe di Ternate jarak 1 minggu, 2 minggu duluan. Baru nyampe di Ternate mereka tahu tuh dunia itu bulat. Tadinya mereka percaya dunia itu datar. Nah, itulah awal dari kolonialisme. Jadi sama Portugis dan Spanyol sebagai dua empire besar waktu itu. Nah, Inggris sebenarnya adalah negara empire terakhir. Sebelum Amerika ya tentunya ya. Jadi awalnya motornya adalah Spanyol dan Portugis, mengawali kolonialisme dan kemudian diikuti oleh Perancis, diikuti oleh Belanda. Inggris itu terakhir lah, pemain terakhir. Cuman mungkin karena dia pemain terakhir, dia mengamati dengan seksama dan kemudian melakukan proyek kolonialisme yang jauh lebih masif. Nah, dan hari ini pemain leading sektornya Amerika. Tapi semuanya adalah satu kesebelasan yang sama itu. Ya, satu garis imperialisme yang sama. Nah, leading sektornya aja yang berganti. Gitu. Nah, kita melihat hari ini tuh sebenarnya adalah senjakala di mana imperialisme ini sudah akan menemukan akhirnya. Maka PBB pun nanti mungkin akan berubah segera. Kenapa? Orang melihat sistem yang tadinya unipolar, sekarang sudah bertransformasi menuju multipolar. Yang tadinya satu kutub, sekarang sudah mulai menjadi banyak kutub. Di antaranya muncul bridge, yang muncul kekuatan Asia, ya Afrika juga sudah mulai bangkit. Gak bisa lagi dimonopoli. Orang sudah mulai berdagang dengan tanpa dolar, ya. Venezuela berdagang minyaknya kan nggak pakai dolar. Itu yang membuat Amerika benci. Dan Venezuela sedang diambang pendaftaran menuju anggota bridge. Nah, nanti cek bagaimana awal presiden kita Prabowo dilantik. Setelah itu langsung meresmikan gabung dengan bridge. Jadi ya. Tapi kan Amerika nggak mungkin membiarkan itu dengan mudah, dengan mulus kan nggak mungkin. Bukan akal-akalan ya, apa sebabnya? Apa katanya? Dia itu pasti banyak cara untuk tetap menjaga dolar eksis, tetap menjaga Amerika eksis, tetap menjaga Amerika menjadi polisi dunia. Atau kalau ada yang bilang kemarin, kalau kita bicara tentang kedaulatan, Bro Furkon, kedaulatan tanpa teknologi ya bullshit juga. Karena penguasa teknologi yang cukup maju hari ini juga Amerika. Justru itu, di posisi itulah posisi Iran berdiri hari ini. Iran berdiri dengan teknologinya sendiri. Dia naikkan 3 satelit
dalam bulan ini 3 satelit berbarengan. Itu untuk memastikan dia tidak bergantung kepada GPS-nya Amerika ini. Semua rudal balistik Iran nyaris nggak bisa di stop ketika perang sama Israel. Kenapa? Dia tidak menggunakan GPS sebagai teknologinya Amerika. Sesuatu yang berbeda dengan Venezuela. Jadi kedaulatan itu bukan lagi soal tanah dan air, tapi kedaulatan terhadap teknologi itu substansi dari kedaulatan juga. Loh kalau sekarang misalkan, kalau teknologinya semua bergantung sama orang ya sama kayak beli pesawat yang katanya pesawat F-35 itu pas dibeli kan ada rumor tuh pilot Indonesia pakai pesawat Amerika, pas ada pesawat Amerika masuk belum apa-apa tapi terkunci nggak bisa ya kan, jadi nggak terkunci nggak bisa membidik. Nah jadi tanpa kedaulatan teknologi ya suatu bangsa tidak punya daya tawar. Nah itu yang kemudian coba terus didominasi oleh Amerika. Baik kedaulatan teknologi mereka di perbankan misalkan. Dengan Visa dan Mastercard. Dan sekarang mulai terganggu dengan QRIS yang ada di Indonesia. Ya makanya Amerika benci itu. Kemudian kedaulatan teknologi persenjataannya. Nah sekarang mulai terganggu. Di mana Iran juga sudah sangat mandiri swasembada semua persenjataannya. Bahkan hari ini Amerika meniru drone Iran. Sesuatu yang dulu dia bilang itu persenjataan Iran itu hanyalah Photoshop. Tapi hari ini tanpa malu mereka meniru. Diucapkan langsung oleh Donald Trump. Amerika harus membuat drone seperti yang dibuat Iran. Dan ditiru oleh banyak negara. Bayangkan. Nah, kemudian swasembada teknologi antariksa Iran. Itu yang kemudian membuat Amerika ketar-ketir. Dan tahu nggak Belmondo kenapa isu nuklir terus diganggu oleh Amerika? Karena Iran nanti akan bagi teknologi ini ke seluruh negara-negara, terutama negara-negara bekas jajahan dan terutama negara-negara umat muslim dunia. Kenapa? Karena nuklir itu sebenarnya anugerah dari ilahi. Kebayang nggak kalau nuklir itu dibagi teknologinya, listrik mandiri dan segala sumber daya energi mandiri. Nggak bisa dimonopoli lagi. Itu yang ditakutkan. Bukan sekedar soal senjata nuklir dalam pengertian persenjataannya, tapi teknologi nuklirnya mau dibagi. Dan Iran sudah mau tawarkan kok. Kemarin Duta Besar Iran mengunjungi Presiden Prabowo. Iya. Datang juga ke Kementerian Pertahanan kan, menawarkan teknologi. Kita akan transfer teknologi. Persoalannya Indonesia berani nggak datang? Kan diundang kan berkunjung ke Iran. Ya, diundang berkunjung ke Iran. Kalau menurut saya ya kenapa enggak? Teknologinya bisa dapat yang bagus-bagus. Dan Belmondo perlu tahu, cek rumah sakit besar di Indonesia. Ya sudah beberapa rumah sakit itu sudah menggunakan alat kesehatan dari Iran. Bisa operasi dari jarak jauh. Jadi dokternya di Bali, dan nanti operasinya di Jakarta. Jarak jauh. Dan itu pakai teknologinya Iran. Bayangkan negara yang diembargo 40 tahun lebih. Teknologinya cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Jadi embargo melahirkan peluang kemandirian. Oke, sekarang gue pakai perspektif terbalik pada Amerika. Amerika ini kan juga kita tahu sistem negaranya adalah sistem demokrasi. Kepemimpinan diganti terus menerus. Kalaupun kita berbicara hari ini, yang menjadi panggung utama dunia Amerika itu adalah Donald Trump. Banyak sikap-sikap atau putusan subjektif dari Donald Trump terhadap negara-negara yang dia rasa mengganggu keamanan nasional, sehingga dia bersikap semacam itu. Tapi kalau misalnya ada pemimpin lain, kan Amerika ini juga banyak dari Demokrat misalkan. Dari Demokrat atau dari Republikan, atau maksud aku gini, kan nggak mungkin satu negara Amerika itu kita kategorikan sebagai ini negara jahat gitu. Pasti ada warganya juga yang mendukung Palestina. Negara Amerika itu banyak loh yang mendukung Palestina. Ini sekarang ke Amerikanya ya. Tapi apakah secara overall Amerika menjadi jahat gitu? Apakah ini faktor dari pemimpinnya saja? Gak mungkin senatnya nggak ada yang dukung Palestina, apa take all semuanya dukung Amerika dan Donald Trump, kan nggak juga. Ada banyak orang di Amerika yang juga mendukung Palestina. Apakah kita serta-mertakan itu menjadi jahat? Gimana Prof Furqon melihatnya? Kita tidak bersikap rasis anti rakyat Amerika. Ya, kita anti dan mengkritik kebijakan government-nya. Nah, government-nya ini selalu kan selama ini elitnya lahir dari Demokrat dan Republik. Ya, kalau kata Fidel Castro ditanya waktu suatu ketika, bagaimana pendapatmu tentang perbedaan pemimpin dari Demokrat dan Republik? Ya, Fidel Castro bilang, tidak mungkin kamu menanyakan dua perbedaan sandal kiri dan kanan ke saya, yang mana dua-duanya sama-sama layak untuk diinjak. Kata Fidel Castro. Jadi itu dua kanal politik yang pada hakikatnya satu.
Satu yang didominasi oleh deep state Amerika. Jadi ada rezim di dalam Amerika yang sebenarnya memonopoli semua entitas politik Amerika. Dan kalau kita lihat sekarang hari ini bagaimana Israel dengan IPEC-nya sangat mendominasi di semua kebijakan Amerika. Jadi mau datang dari Republik maupun datang dari Demokrat itu nyaris nggak ada bedanya. Kalaupun beda cuma beda gaya. Kalau Trump lebih ceplas-ceplos, lebih terbuka. Kalau Biden lebih dialektik, lebih lebih ya berdiplomasi sedikit gitu. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya sama dalam sebuah kebijakan imperialisme. Karena dari awal Amerika itu berdiri, memang sudah diniatkan untuk menjadi imperium. Memang konstitusinya menyebut negara itu harus jadi imperium dunia. Itu doktrin pendirian negaranya. Sama nanti seperti, seperti doktrin yang ada di Israel. Di mana memang dia ingin menjadi Israel Raya yang mendominasi di wilayah itu. Itu doktrinnya. Nah jadi siapapun presiden yang mengikutinya setelah itu menggantikan satu sama lain ya sama aja kebijakannya, kebijakan luar negerinya. Nyaris sama. Siapapun presidennya, mau Sama. Republik, mau Demokrat, Nyaris sama. Presidennya ya. Iya. Nah, kalau senatornya ada nggak yang berpihak pada presiden? Iya. Ya banyak. Apalagi warganya sangat banyak. Termasuk warga-warga Yahudi sangat banyak. Nah jadi Belmondo, kembali dulu di podcast di Retorika Show juga saya bilang, sebenarnya kita bisa baca petanya melalui Palestina. Siapa yang mendukung Palestina itu berada di satu blok, dan siapa yang betul-betul di garis depan membela Israel itu berada di satu blok. Dan dua blok ini berhadapan-hadapan sekarang. Berhadapan-hadapan. Jadi Palestina itu sebenarnya adalah front terdepannya anti-imperialisme, dan Israel itu sesungguhnya adalah benteng terakhirnya imperialisme. Nah, jadi itu memang sedang vis-a-vis. Jadi yang terjadi dengan Venezuela, kemudian semua, Yaman, ya, kemudian ancaman juga Meksiko, Kolombia, Kuba, semua karena garis itu, garis anti-imperialisme. Ya, jadi bukan soal sentimen agama, bukan sentimen mazhab, tapi memang ada garis yang bisa kita lihat di mana di garis itu berhadapan-hadapan kekuatan mustakbirin atau kelompok arogan dengan kekuatan mustadafin, kelompok tertindas. Nah, ini berhadapan-hadapan. Komentari juga Bro Furqon, karena Bro Furqon banyak bicara tentang geopolitik dan apa yang sedang terjadi. Indonesia hari ini di mana sikapnya? Bagaimana politik luar negerinya? Kan Pak Prabowo ini kan banyak orang bilang nih Presiden Republik Indonesia junto Menteri Luar Negeri. Ini candaan orang. Karena Pak Prabowo memang senang berdiplomasi. Tapi Pak Prabowo pasti nggak luput dari apa yang sedang terjadi di dunia. Tapi bagaimana Bro Furqon membaca sikap-sikap politik luar negeri Pak Prabowo terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini? Kayaknya kalem, anteng gitu ya. Ya, sepertinya semakin kesini semakin berhati-hati. Kalau di awal pelantikan Pak Prabowo tuh kencang sekali bicara imperialisme di semua forum. Di forum pelantikan beliau sebagai presiden, di forum KTT G8 di Mesir, D8 di Mesir, kemudian di forum Selatan-Selatan, kemudian di forum Turki. Itu Pak Prabowo selalu bicara soal anti-imperialisme dan berharap semua negara-negara Muslim terutama di berbagai forum tersebut untuk bersatu melawan imperialisme. Nah, tapi sepertinya persatuan ini tidak berhasil diwujudkan sedemikian rupa sehingga kemudian Pak Prabowo sepertinya agak mulai berhati-hati. Nah, paling terutama terakhir ketika peristiwa Venezuela ini kan statement dari pemerintah Republik Indonesia kan nggak begitu keras ya, agak jauh lebih diplomatis. Kita ketahui Pak Prabowo semenjak menyatakan diri bergabung dengan BRICS itu juga mendapatkan tekanan. Ya, kemudian juga saya ingat betul sebelum dilantik Pak Prabowo sudah diintrik oleh Donald Trump. Sebelum Donald Trump dilantik, Donald Trump sudah bilang Indonesia harus tampung rakyat Palestina. Ya kan? Itu sebenarnya intrik tuh untuk menekan. Nah, diladenin sama Prabowo. Ayo oke, kita siap kok. Kita siapkan. Yang penting syaratnya kata Pak Prabowo warga Palestinanya mau, kemudian negara kawasannya setuju. Silakan, kami siapkan. Saya sudah bilang dari awal, statement Pak Prabowo waktu itu adalah statement diplomatis, bukan statement operasional. Dan saya nggak yakin itu akan bisa terwujud. Dan buktinya sampai hari ini nggak ada. Gitu. Oh iya, jadi mau disiapkan pulau waktu itu. Iya, tapi sampai hari ini nggak operasional. Dia kan diplomatisnya gitu. Oke, kita akan siapkan, tapi dengan syarat warga Palestinanya setuju, kemudian negara tetangga yang ada di sekitar juga setuju. Nah itu sebenarnya intrik tuh dari Donald Trump.
ya untuk menekan Indonesia agar mau untuk menjadi bumper untuk penyelesaian masalah di Palestina, yang mana menurut Trump solusinya haruslah mengevakuasi rakyatnya. Ya kan ini mau ethnic cleansing nih, mau pembersihan etnis. Jadi etnisnya mau dikeluarkan, kalau nggak dibunuh semuanya ya dikeluarkan. Nah, harus ada negara yang nampung, dan Indonesia diintrik di awal. Gitu. Jadi intrik itu terus terjadi sampai kemudian terakhir kerusuhan Agustus. Kerusuhan Agustus terjadi itu ketika Pak Prabowo mau berangkat ke Tiongkok. Bridge itu. Iya, pertemuan bridge. Iya. Nah, ditekan. Dan Pas banget itu malam. Pas banget. Dia memaksakan berangkat di malam hari, pulang di pagi hari itu ya. Iya, tadinya terlambat 3 hari. Jadi konferensi bridge-nya yang tidak berhasil dihadiri, yang sempat dihadiri cuma para demiliter kan. Dan ada foto simbolik berempat itu kan. Iya. 4 jagoan kan. Ya, Putin sama ya 4 negara itu kan. Putin, China, Oh ya. Pak Prabowo si dan ya sama pemimpin Korea Utara. iya, Sama Pak Prabowo. Nah, itu tekanan karena Indonesia bergabung ke bridge. Gitu. Dan Venezuela juga sedang posisi mengajukan diri untuk bridge, dan sebelum segala sesuatunya menjadi lebih jauh, Amerika ngambil alih duluan keadaan ini. Oke, ini banyak banget insight tentang Iran. Iya. Yang banyak sebenarnya orang salah persepsi. Karena di media sosial memang benar. Ini kayaknya Iran ini mau tumbang. Gua juga terpapar Iya. media sosial ini. Seolah-olah Iran tuh bentar lagi tumbang. Ali Khamenei bakal selesai. Iya. Gini aja Belmondo, ditantang aja prediksi ilmiah. Ini bukan soal fans boy atau like dislike. Kita lakukan aja uji ilmiah dari analisa dan prediksi kita. Mana yang ini? Kalau gaya orang di warung lah, taruhan aja deh. Iya. Gitu taruhan. Bener ada pemimpin Iran mau lari atau enggak? Iya. Nah, ya kan. Terus kalau ada upaya penculikan, coba aja. Iya. Ya kan, coba aja gitu. Sejauh mana sanggupnya. Mereka nunggu kok sekarang. Nunggu Amerika. Jadi di Iran itu ada kedalaman ideologis begini, Belmondo. Mereka diembargo selama 40 tahun. Bahkan nih sebelum masuk embargo, Trump baru buat statement akan memberikan kenaikan pajak 25% terhadap mitra Teheran. Bukan Teheran lagi, tapi mitra. Ya. Nah, ini kan ada semacam apa ya? Iya. Udah tekanan udah mau diberi ini kepada mitra. Irannya sudah diembargo. Iya. Nah sekarang semua mitranya juga akan diembargo atau dengan cara dinaikkan pajaknya 25% ya. Iya. Ya begini Belmondo. Kata pemimpin Iran, semua diktator di dunia mulai dari Fir'aun sampai sekarang itu terjungkal di puncak kesombongannya. Nah jadi Trump ini sedang menuju puncaknya. Kalau sudah puncak itu Belmondo, kalau Belmondo naik bukit, yang namanya sudah puncak itu turunan sudahnya. Itu hakiki tuh. Jadi kalau sudah sampai ke puncaknya ya sudah tunggu turunnya aja. Nah jadi nanti kita lihat duluan mana nih, jangan-jangan jatuh dulu pemimpin Iran atau Trump duluan yang jatuh. Gitu. Tapi kalau mau serang saya kira Iran akan sangat siap. Jadi Iran tuh punya semacam kedalaman ideologis begini Belmondo. Mereka diembargo 40 tahun, bagi mereka bersyukur. Kenapa? Mereka bisa menjadi putra Ramadan. Apa tuh? Ya puasa. Oke. Ya. Kalau mereka dibunuh, mereka akan menjadi putra Muharram katanya. Apa itu? Muharram itu bulan di mana menurut mereka, ya menurut sejarah Imam Hussein dibantai di Karbala. Jadi ketika mereka dibantai, mereka tetap menang sebagai syuhada. Itu doktrinnya. Ketika mereka diembargo, mereka meniru kesabarannya Rasulullah SAW ketika diembargo 3 tahun di lembah Abdul Muthalib, di mana seluruh hartanya Khadijah habis semua. Rasulullah itu diembargo 3 tahun sampai 4 tahun lebih. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Diembargo nggak boleh semua berdagang dengan Bani Hashim, tidak boleh semua berinteraksi, ngasih bantuan dan sebagainya. Nah, Bunda Khadijah yang punya kekayaan 3/4 kekayaan kota Mekah itu adalah kekayaannya Bunda Khadijah, habis semua. Ketika diembargo itu. Makanya kalau kata Rasulullah kan tidak akan tegak agama Islam itu kalau nggak ada hartanya Khadijah dan tidak ada pembelaan dari Abu Thalib dan putranya. Dan itu nilai-nilai yang digunakan Iran hari ini. Iya. Jadi kalau Iran hari ini setia di embargo 30-40 tahun tetap tough gitu, tetap kuat ya. Mereka meniru datunya. Datunya Muhammad Rasulullah SAW juga dulu di embargo 3 tahun 4 tahun. Gitu. Tapi tidak berhenti perjuangannya. Jadi bagi mereka
kalau nggak jadi putra Muharram, ya putra Ramadan. Iya. Sederhana aja bagi mereka. Iya, sederhana aja. Dan dua-duanya jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada pemaknaan yang berbeda. Jadi memahami rezim di sana, orang bilang kan ini rezim mengumpulkan kekayaan. Sementara Ayatullah Ali Khamenei itu rumahnya kontrakan, bajunya sobek-sobek, gitu. Duduk di kursi yang ini mungkin lebih, kursi di ruangan ini lebih mewah dari kursi kepresidenan pemimpin tertinggi Iran di sana. Nah, beda kalau ada kunjungan kenegaraan, kalau kita lihat di Qatar misalkan, di Arab semua mempertontonkan kemewahan kan. Di sana enggak, kesederhanaan. Jadi ada makna yang berbeda. Ada pemaknaan yang berbeda. Nah, itu kedalaman ideologis. Itu yang dimiliki Iran dan Bro Furqon menangkap itu. Iya. Jadi semua orang Amerika rata-rata tuh bingung memahami Iran. Ini bangsa ini keras, ya, menolak tunduk, tapi kerjanya hampir tiap minggu nangis. Hampir tiap minggu nangis, Belmondo. Loh, mereka sebagai Syiah itu punya imam 12. Haul 12 imam berarti 12 kali tuh. Nangis. Belum yang lain-lainnya. Belum nanti haul Imam Khomeini, haul Qasim Sulaimani, banyak sekali. Jadi hampir tiap bulan, kalau nggak mau dibilang tiap minggu, pasti nangis. Kerjaannya nangis. Gimana coba? Ini nggak bisa dipahami oleh Amerika itu. Sama seperti orang Amerika nggak bisa memahami tradisi Asyuronya orang Syiah ke Karbala, ke makamnya Imam Hussein. 20 juta orang berziarah, tapi nggak ada peristiwa ekonomi. Semua gratis, semua melayani. Coba bayangkan kalau kita pergi haji umroh aja, ya jangan dibandingkan ritualnya. Yang ini ziarah, kalau haji umroh kan ibadah, ritual. Ini ziarah. Nah, yang ibadah aja kita haji umroh, peristiwanya peristiwa ekonomi semua. Biayanya, hotel-hotelnya, ada Hilton. Karena ada biayanya lahirlah Kementerian Haji kan. Ada hotel-hotel di sekitarnya. Semua soal biaya, soal berbayar dan sebagainya. Di sana 20 juta orang ziarah setiap tahun kalau tiba musimnya. 20 juta orang dan gratis semuanya. Itu kan gak bisa difahami, Belmondo. Dalam logika kapitalis kan ada 1.000 orang aja festival nih, harus kita buka langsung jualan nih harusnya. Ini enggak, 20 juta orang. Jadi itu gak masuk akal. Jadi Barat itu apa ya? Barat itu bingung memahami masyarakat ini. Masyarakat Iran karena ini. Beda budayanya udah beda banget. Beda. Kerjanya nangis tiap minggu. Beda di kita ceramah-ceramah ketawa-ketawa. Di sana itu jarang yang ketawa-ketawa. Isi ceramahnya nangis semua. Mungkin itu cara mereka bahagia nangis itu ya. Iya. Dan mereka menemukan kebahagiaannya di situ. Kalau kita dia tertawa. Dengan tertawa mungkin nggak tahu. Makanya kan banyol semua ustadz kita kan ceramahnya kan. Kalau di sana enggak nangis. Nah udah tuh tapi saintis. Jadi masyarakatnya sinkretis gitu ya, religius dan tapi saintis. Setengah dari ilmuwan Islam itu sepanjang sejarah itu kan datangnya dari sana. Ibnu Sina, Al-Ghazali, ya semua orang sana lah. Orang Iran ya. Oke. Kayak gitu. Dan berinteraksi dengan kita juga jauh lama. Orang nggak tahu nih, mungkin contoh misalnya kurma, buah kurma itu bahasa Parsi. Kurma itu bukan bahasa Arab. Yeah. Itu menunjukkan mana yang lebih dulu berinteraksi. Itu bahasa Persia. Bahasa Parsi. Bahasa Iran itu kurma itu. Jadi Iran itu secara pengetahuan, secara ideologi, bahkan hari ini secara teknologi mereka sedang unggul di Timur Tengah. Oh iya. Makanya mereka cukup percaya diri, Iya. menantang dirinya dengan Amerika. Ya, itu yang mau dibagi. Belmondo, kemarin ada traktat perjanjian seperti NATO yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Pakistan. Sekarang Turki mau masuk. Dan juga sedang ada pembicaraan dengan Iran. Jadi kalau ini sudah mulai mengkristal, mungkin juga akan menjadi satu poros kekuatan baru. Oh, iya. Ya, karena jadi, ini negara-negara yang punya sejarah panjang tentang peperangan. Iya. Turki kemarin sedang ikut merapat. Nah jadi ini ada pergeseran yang sedemikian rupa. Pergeseran ini sekaligus adalah tanda-tanda zaman di mana ini adalah senjakalanya Amerika. Amerika sampai tanpa malu menculik sebuah presiden dan kemudian sekarang menunjuk dirinya menjadi penjabat presiden Venezuela. Itu sudah bukti ini benar-benar kalut
kalang kabut gitu ya, sudah stres, sudah krisis, itu cermin dari krisis. Orang kalau nggak lagi krisis kan nggak mungkin bertindak di luar nalar. Ini kan bertindak di luar nalar dunia, menculik sebuah presiden berdaulat. Itu bukti lagi krisis energi, mereka sedang dehidrasi energi. Dan mereka mungkin harus belajar dengan Iran. Oh iya. Terima kasih banyak Bro Furqon. Iya. Kalau kemarin narasumber gue di kolom komentar bilang menjadi juru bicara Trump, mungkin hari ini lu akan dijuluki sebagai juru bicara Ali Khamenei. Yang penting mengajak publik untuk tidak monolitik. Oke. Ya, memandang suatu dari satu sisi. Satu sisi. Harus ada banyak perspektif. Harus ada perspektif. Dan untuk tahu itu, mungkin teman-teman bisa saksikan terus Retorika Show. Yes. Karena kita akan berikan banyak perspektif dan banyak retorika untuk banyak penjelasan. Iya, Retorika Show mudah-mudahan membawa manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Oke, terima kasih Bro Furqon. Thank you. Dan terima kasih pemirsa Retorika Show, sampai jumpa.